Salam diplomat, saya Dinar Syarita Bakti, konten kreator dari Dina DHR, dan saya siap bikin gebrakan. Masalah klasik yang berusaha saya pecahkan adalah tentang penempatan atau pemenuhan tenaga kerja. Data BPS pada tahun 2023 menunjukkan ada 1.819.000-an orang yang tercatat mencari kerja di Indonesia. Sementara itu, hanya ada sekitar 298.000-an lowongan kerja yang terdaftar di platform layanan ketenagakerjaan pada website Kemnaker. Indonesia membutuhkan fasilitator untuk dapat mempertemukan para pencari kerja dan perusahaan dengan tepat dan terpercaya. Dinar DHR adalah akun edukasi dengan total followers 110.000 di Instagram dan TikTok. Unique selling proposition-nya hanya satu. Semua konten Dinar DHR dibuat oleh praktisi HR yang mengedukasi tentang bagaimana caranya mencari kerja dan mendapatkan pekerjaan. Sehingga informasinya tepat dan dapat dipercaya. 2024 adalah tahun ke-8 saya bekerja di bidang HR. Saat ini saya bertugas sebagai VP of People and Culture di industri digital advertising. Sebelum sampai di titik ini, saya memulai karir di bidang HR sebagai career advisor di sebuah perusahaan headhunter, dan tugas saya adalah mendapatkan pencari kerja sebanyak-banyaknya untuk dapat saya rekomendasikan kepada perusahaan yang sedang melakukan hiring. Sebagai career advisor, saya juga harus mempersiapkan para pencari kerja untuk mampu melalui seluruh proses rekrutmen yang akan mereka jalani. Konten di Nadi HR saya bangun dari pengalaman mendampingi para pencari kerja dan saya sendiri sebagai pencari kerja. Saya tidak datang dari keluarga pewaris. Bapak saya menghabiskan seumur hidupnya bekerja di pabrik garment, sehingga saya dapat menjadi sarjana pertama di keluarga kami. Saya memahami dan menjalani tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh para pencari kerja. Ide universe teman pencari kerja terlahir dari sana. Mencari kerja itu stressful, sepi, penuh ketidakpastian, banyak penolakan, tapi ini adalah satu fase yang memang harus dilalui oleh banyak orang. Tidak mudah bagi fresh graduate dan tidak lebih mudah juga untuk yang sudah punya pengalaman. Teman mencari kerja akan menemani para pencari kerja dalam 3 opsi. Pertama, grup komunitas yang akan memberikan rekomendasi lowongan kerja dikurasi berdasarkan regional, latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja. Kedua, platform job portal online yang relevan dan dikurasi oleh praktisi HR. Dan yang ketiga, coaching karir yang affordable dengan para pelaku pekerjaan di bidangnya. Setiap opsi tersebut akan memiliki pricingnya masing-masing dengan konsep subscription. Saat ini, akun Dina DHR memiliki beberapa revenue system. Sponsored content, HR consulting services, penjualan e-book, dan undangan khusus untuk seminar, webinar, dan workshop. Pricingnya variatif, namun sangat ditentukan oleh jumlah followers dari akun Dina DHR. Untuk consulting service, pricingnya ditentukan oleh kustomisasi yang dibutuhkan klien. Sementara itu, penjualan e-book saat ini saya hentikan terlebih dahulu karena saya merasa butuh konsep yang lebih kekinian dan juga yang lebih fresh. Market size teman pencari kerja sangat signifikan karena setiap tahunnya jumlah pencari kerja dan lowongan kerja akan terus meningkat. Dari sisi teknologi, terutama sosial media juga menjadi faktor yang utama. Pengguna sosial media dan internet memiliki demand untuk dapat mengakses platform yang mudah dan juga mampu memberikan solusi dan relevan dengan zaman dan kebutuhannya. Target dari teman pencari kerja secara status ekonomi adalah menengah ke bawah. Lulusan SMA, SMK sederajat, fresh graduate, pekerja yang sudah berpengalaman di bidangnya, pekerja yang on the way, switch karir, dan pekerja remote. Secara usia mulai dari 18 sampai dengan 40 tahun. Teman pencari kerja akan menggunakan 3 marketing channels. Yang pertama dan menjadi utamanya adalah sosial media menggunakan semua akun sosial media Dina DHR. Saya akan membuat konten-konten generasi soft selling, memberikan edukasi dan informasi secara masif, menceritakan proses pre-launching, launching, dan ongoing dari platform teman pencari kerja. Yang kedua adalah konten marketing. Perbedaannya dengan yang pertama adalah konten yang akan dibuat akan bernarasi hard selling dan dioptimalisasi dengan ads supaya target yang tepat dan juga terfokus. Marketing channel yang terakhir adalah partnership. Akun Dina DHR bukan satu-satunya konten kreator tentang karir dan self-development di Indonesia. Dengan berkolaborasi bersama konten kreator lain, exposure audience akan semakin luas.
Tahun pertama teman pencari kerja akan sangat hektik mempersiapkan launching teman pencari kerja. Tim IT melakukan deploy, basic job portal website, dan memastikan semuanya aman. Setelah itu, kami akan langsung fokus ke event online job fair pertama di HR dengan target 10.000 pencari kerja dan 1.000 perusahaan yang siap melakukan massive hiring. Tahun pertama akan ditutup dengan meluncurkan fitur subscription ke grup eksklusif yang dibundling dengan career coaching. Sementara itu, tahun kedua teman pencari kerja dibuka dengan penambahan fitur yang lebih advance seperti career assessment dengan standar tes psikologi, minat dan bakat, dan rekomendasi pekerjaan yang bisa dikostumisasi oleh para pencari kerja. Target terakhir dari tahun kedua adalah peluncuran mobile app teman pencari kerja di akhir tahun untuk Android dan iOS. Sementara itu, dilanjutkan ke tahun ketiga, teman pencari kerja akan menargetkan kenaikan revenue dengan mengadakan offline job fair dan fitur yang lebih advance seperti membuat CV, cover letter, sampai dengan coaching job interview dengan garansi lanjut ke proses rekrutmen berikutnya. Teman pencari kerja juga akan mulai melakukan ekspansi dengan bekerja sama dengan perusahaan luar negeri yang mempekerjakan karyawannya secara remote. Kemudian tahun ketiga akan ditutup dengan pengembangan revenue stream yang lain seperti corporate training dan BPO atau business process outsourcing. Teman pencari kerja akan berkomitmen secara penuh untuk menjalani paperless business operation dengan bekerja secara digital dan dari mana saja, serta ikut berperan aktif dalam mengurangi carbon footprint di Indonesia. Secara sosial, teman pencari kerja akan siap menjadi fasilitator yang bertanggung jawab terhadap para pencari kerja dan juga perusahaan. Ikut serta juga dalam meningkatkan skill para pencari kerja agar sesuai dengan zaman dan kebutuhan industrinya. Dan membangun komunitas yang dinamis untuk saling memberikan support dalam masa-masa pencarian kerja yang stressful, sepi, penuh ketidakpastian ini. Terakhir, tentunya sebagai content creator di bidang HR yang sangat dekat dengan para pencari kerja maupun teman-teman pekerja sendiri, saya berharap Dinas HR dan teman pencari kerja dapat memenuhi tanggung jawab sosial kepada pemerintah dengan membantu mengawasi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan, terutama di bidang ketenagakerjaan. Kita adalah negara yang besar, tentu butuh kerjasama dan pengawasan dari semua pihak supaya praktek implementasinya penuh transparansi dan etis untuk semua pihak yang terlibat. Terima kasih, sekian dari saya, salam diplomat.